Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 8 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 17 ayat 14-20. Kita diingatkan bahwa iman dan doa akan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa iman dan doa akan mendatangkan keselamatan. Tuhan, kuatkanlah iman kami dan gerakanlah kami agar selalu berdoa kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 14-20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman dan doa akan menyelamatkan kita. Pada tanggal 25 Desember 2019, sesudah merayakan misa Hari Raya Natal, saya didekati oleh seorang pemuda. Dia katakan kepada saya bahwa ada seorang anak gadis yang lagi dikuasai oleh roh jahat. Saya katakan kepada pemuda itu bahwa tunggu sebentar karena saya lagi mau buat foto bersama teman-teman. Satu kesempatan terakhir bisa foto bersama. Selagi kami rame-rame mengambil foto, seorang ibu datang mendekati saya dan meminta supaya secepatnya pergi melihat nona yang lagi dikuasai oleh roh jahat di rumah keluarga. Saya secepatnya pergi ambil perlengkapan doa, stola, air berkat, minyak suci, salib, garam berkat, dan buku doa. Saya meminta ibu dan pemuda yang datang memanggil saya supaya naik mobil bersama saya. Sesampai di rumah, saya melihat banyak orang di situ. Gadis muda itu dibaringkan di atas meja panjang, sambil tangan dan kakinya dipegang kuat oleh 4 orang. Dia berontak dan meraung-raung. Saya datang mendekatinya, membuat tanda salib di dahinya, sambil meraciki tubuhnya dengan air berkat. Tetapi reaksinya semakin beringas. Dia memandang saya dengan wajah yang sungguh menakutkan. Dia tunjukkan senyum sinis kepadaku. Anak matanya sangat merah. Saya mengajak yang hadir untuk berdoa bersama saya. Saya urapi dia dengan minyak suci sambil menunjukkan salib kepadanya. Tetapi bukan ketenangan yang dialaminya, sebaliknya menunjukkan muka sinis sambil kaki dan tangannya
menendang kiri kanan. Dia menendang saya dan menggigit orang yang memegang tangannya. Kemudian saya mengambil garam berkat, masukkan ke dalam mulutnya. Lalu saat saya masukkan air berkat ke dalam mulutnya juga. Sesudahnya dia tenang dan tertidur. Saya mengajak semua yang hadir untuk berdoa bersama saya. Sesudah 20 menit, saya coba memanggil namanya. Di telinganya, dia membuka mata dan melihat saya. Dia kaget. Saya tanya, "Nona kenal saya?" "Ya," jawabnya. "Siapa nama saya?" Tanyaku. "Pater Freddy," jawabnya. Puji Tuhan, dia kembali sadar dan dibebaskan oleh roh jahat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, barang siapa dikuasai oleh roh jahat, ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia sungguh dikuasai oleh setan. Setan menguasainya dan dia tidak bisa melawan setan dengan kekuatannya sendiri. Ia sangat membutuhkan bantuan orang lain lewat doa, percikan air berkat, urapan minyak suci, dan tunjukkan salib kepadanya. Pribadi yang mendoakan dia harus sungguh-sungguh kuat dalam iman akan Yesus Kristus. Pribadi yang mendoakannya harus sungguh yakin bahwa Kristus akan mengeluarkan roh jahat itu dari dalam diri orang yang dirasukinya. Pribadi yang mendoakannya harus selalu percaya bahwa kekuatan Tuhan akan disalurkan lewat penumpangan tangannya. Tuhanlah yang menjamah, bukan dia. Karena itu, kepada pribadi-pribadi yang mendoakan dan menjamah orang sakit, harus selalu ingat supaya rendah hati dan memberi diri secara total kepada Tuhan dan biarkan kekuatan dan kuasa Tuhan mengalir lewat dirinya. Iman dan doa kita akan menyelamatkan sesama kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan menggerakkan hati kita untuk berdoa dengan penuh iman sehingga apa saja yang kita minta dapat dikabulkan Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.